lalu saya nggak bisa isi jadwal karena ya masih nggak enak badan masih ya. Oke, kita tinggal 2 pertemuan malam ini dan Jumat ya. Jumat kita ketemu lagi ya nanti ya. Besok Jumat besok. Agenda hari ini statusnya tetap masih sama, simak BMN. Saya harapkan kalian sudah latihan yang persediaan kemarin udah belum? Sudah semua belum? Event itu setengah gitu? Gak ada yang jawab? Gak ada yang ngerjain? Udah. Sudah, Pak. Dicoba dikit. Oke. Saya asumsikan sudah. Saya nggak ngecek karena itu bukan tugas. Itu dari Pak Sudiono ya, dari kelas yang lain. Bantuan, istilahnya bantuan untuk latihan ya. Ada beberapa hal pengumuman sama seperti yang saya sampaikan ke kelas yang lain sebenarnya. Yang pertama masalah materi, tapi masalah materi nanti akan kita taruh di belakang ya. Yang kedua masalah UAS, sebenarnya masalah UAS. Loh kan masih ada satu pertemuan lagi, kenapa nggak dibahas nanti besok aja? Oke. Pertemuan besok itu kita akan fokus ke kuis ya, jadi review seluruh pertemuan kita di tengah semester. Jadi mulai dari SAS sampai dengan di simak BMN. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak ada waktu untuk menyampaikan beberapa hal ini. Beberapa hal ini yang poin kedua ini sebenarnya untuk masalah UAS tolong disimak sambil saya nunggu videonya nyalain semua ya, kita untuk nanti absensi. Untuk UAS 100% kita akan praktek, jadi nggak ada teori. Maksudnya nggak ada teori itu nggak ada essay ya. Kalau teori itu jadi satu dengan di praktek ya. Karena nantinya adalah full praktek dan mempertimbangkan riset hasil kemarin waktu UTS ya, tidak hanya di kelas kita atau yang saya ampu, tapi di kelas yang dosen-dosen lainnya ampu. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya, karena saya nggak pakai headset ya, nggak pakai ini. Itu nilainya nggak begitu bagus, Jadi kita akan merubah metode untuk ujian full, seluruhnya praktek. Belum kok malah praktek, malah ini ya. Kalau di kelas yang saya ampu rata-rata masih ketolong ya, dengan essay-nya masih ketolong. Tetapi di kelas lain essay-nya dianggap nggak diisi, ya sudah salam ya, selesai. Prakteknya juga nggak selesai juga. Nah, yang kali ini kita akan full praktek. Materinya dari mana? Materinya dari SAS. Jadi SAS. GPP enggak? Jadi dari SAS, ya SAS dan kelompoknya ya. SAS, SPM, Silabi, kemudian nanti ke Saiba, dari Saiba ke persediaan, simak, dan nanti balik lagi ke Saiba lagi. Kira-kira transaksinya full satu cycle pelaksanaan anggaran. Jadi mulai dari ada transaksi mulai bikin UP, kemudian supplier, SPP kan, kalau SPP otomatis ada suppliernya ya, kontrak dan kawan-kawan itu termasuk yang harus kalian siapkan nanti. Bukan kalian siapkan, kalian kerjakan waktu UAS. Soalnya aku udah disampaikan, iya, soalnya disampaikan, maksudnya kisi, ini bukan kisi-kisi ya, gambaran nanti UAS seperti apa. Jadi untuk di UAS full praktek, 4 aplikasi itu dalam artian SAS, Saiba, kemudian persediaan dan simak, kalian harus sudah install masing-masing dan dipastikan jalan. Nah, sebelum ujian, nantinya semua dosen akan ngasih ke mahasiswa ADK DIPA-nya. Jadi kalian boleh load duluan, boleh kalian bongkar DIPA-nya seperti apa, kalian bisa simulasikan teorinya nanti ujian apa, transaksinya seperti apa, silahkan. Tapi nanti ketika ujian, itu harus kalian kosongkan kembali, kemudian kalian load ulang dulu sebelum ujiannya, DIPA-nya, dan transaksinya kosong di aplikasi, seluruh aplikasi, 4 aplikasi itu.
Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? 1, 2, 3, 4, kurang 4. Terus kita absen. Ya. Terkait yang dikosongkan itu apakah termasuk ke dalam pejabat-pejabatnya juga dikosongkan atau gimana? Nah, oke. Referensi standar itu bisa kalian set dulu ya di awal kan sebelum ujian ya untuk menghemat waktu ya. Maksudnya menghemat waktu itu sebenarnya gini, hitungan dari kami dari tim dosen itu kalian sebenarnya nggak ada waktu untuk ngobrol ya, ngobrol chat WA sambil itu sebenarnya nggak ada waktu. Mungkin ada jeda waktu tapi nggak banyak. Nggak. Jadi referensi itu kan pejabat standar seperti kemarin pengalaman di UTS harus diisi dengan nama kalian ya. Kan pejabat SPP, PPK sama PPSPM nggak boleh sama kan. Berarti salah satu dimodifikasi ya dari nama kalian. Kalau kalian ada tiga kata berarti salah satu dua kata dan seterusnya seperti itu ya. Tapi itu harus ada salah satu harus ada nama kalian. Jadi referensi itu nggak termasuk yang dikosongkan. Itu boleh kalian isi duluan. Kenapa kok harus dikosongkan? Jadi gini, nanti ketika ujian, nanti akan ada term condition sendiri. Artinya ada pengaturan nomor SPP-nya harus nomor sekian, nomor SPM-nya harus sekian. Jadi kalau itu kalian udah isi, transaksinya sudah ada, itu akan mengacaukan ketika kalian membuat SPP maupun SPM. Nomornya udah berantakan lagi ya, satu. Yang kedua, ketika nanti di posting di jurnal, di Saiba, itu akan mengacaukan transaksi postingnya sehingga neracanya nanti biasanya nggak balance. Jadi kosongkan dulu, jadi transaksi ikutin dengan yang di soal dengan sesuai dengan soalnya ya. Jadi yang dimaksud kosongkan transaksi ini metodenya banyak, bisa kalian uninstall kemudian install ulang. Bisa juga kalau disimak nanti ada caranya untuk mengosongkan transaksi, di persediaan ada caranya untuk mengosongkan transaksi. Tapi di SAS rata-rata harus di reset ya. Di situ ada menu di utility juga ada. Kira-kira itu. Jadi yang referensi nggak ada masalah kalian setup ulang. Oke, ada pertanyaan di sini. 1, 2 kurang, udah lengkap ya sebenarnya. Kurang 2 lagi ya. Ada pertanyaan lagi di awal nih. Ini untuk yang depan ya terkait UAS-nya. UAS kan masih 2 minggu lagi ya, tapi pertemuan kita kan tinggal seminggu ini aja. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tuliskan? Lanjut ya. Untuk yang UAS nanti masih sama, di kelas kita sama dengan waktu UTS. Kalian saya sarankan untuk melakukan perekaman di layar, kemudian dikirimkan ke saya linknya ya, bukan jangan ditaruh di YouTube lah ya, jangan ditaruh di YouTube, link aja, video aja, dikirim ke saya, nanti taruh di saya itu maksudnya ditaruh di Google Classroom ya. Silakan cek silakan upload di situ linknya, nanti itu adalah review ketika kalian bermasalah dengan sistem maupun hasil ujiannya. Itu adalah bukti. Kalau nggak ada itu, saya rasa saya nggak akan terima protes nilai apapun dari kalian ya. Misalkan, saya rasa saya betul kok salah. Ya nggak ada bukti kamu mengerjakan, misalkan seperti itu ya. Jadi itu membantu. Kemarin di UTS itu banyak sebenarnya membantu di nilai kalian sebenarnya. Even yang dapat 90, ada yang 80 atau 70 itu banyak dibantu oleh beberapa video yang kalian kirimkan. Ada pertanyaan? Itu poin lanjutannya. Sampai di situ. Cara perekaman bebas ya. Kalian mau pakai OBS, mau pakai ada fitur di Windows 10 itu bisa dipakai screen recording, atau kalau komputer saya kalau lagi itu direkam makin lemot ya. Saya pakai kamera handphone atau handycam, itu terserah, silakan. Feel free di situ. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi masih sama seperti UTS. Kirimkannya kapan? Selama belum pengumuman aja, belum disampaikan, belum jatuh kewajiban saya untuk submit nilai, silakan kalian itu. Tapi pastikan tanggalnya tetap sama ya. Bukan berarti nanti kalian edit tanggalnya. Ya itu hal yang berbeda ya. Jadi silakan kalian submit sebelum saya punya kewajiban submit ke BAK untuk kewajiban submit nilai. Ada pertanyaan di situ? Rasanya clear ya untuk yang itu ya. Karena UTS kemarin kita udah sama nih. Kemudian ada lagi yang kemarin dibahas oleh tim dosen, yaitu
kemungkinan kalian akan ada perubahan di metode ujian untuk di praktek. Artinya apa? Nanti akan ada sesi Zoom. Sesi Zoom akan dibuka oleh sekretariat atau BAK nanti, di mana kalian harus meletakkan handphone di belakang atau samping ya, untuk merekam kegiatan kalian ketika praktek ujian. Jadi itu nanti kayak dimata-matain ya, diawasin sama handphone kalian sendiri. Untuk itu yang ngawasin kemungkinan BAK, bukan saya, bukan. Tapi rekamannya nanti akan disampaikan kepada masing-masing dosen. Jadi siap-siap dalam hal ini. Nanti terkait ini, ada pertanyaan sampai situ dulu sebelum saya lanjutin. Banyak yang mau disampaikan. Oke, nggak ada? Oke. Ini udah siap ya untuk ini ya, untuk absen ya. Saya yang belum siap. Jadi nanti dilakukan, nanti mungkin ada, saya nggak tahu apakah itu nanti akan direalisasikan oleh BAK ya, untuk yang persiapan untuk ujiannya. Tapi kira-kira disepakati bahwa itu nanti akan dilakukan perekaman dengan Zoom. Jadi Zoom-nya di handphone, kameranya menyorot ke kalian, yaitu di live-kan ke BAK. Nanti BAK yang akan merekam kegiatan itu. Itu namanya BAK. Nanti rekamannya diserahkan ke dosen yang membutuhkan. Nah, terkait hal itu, jadi rasanya mulai sekarang kalian punya waktu 2 minggu untuk tidak gampang nanti yang ngerjain 1 orang ya, misalkan ujian 1 orang nanti saya bisa kok backup restore misalnya. Rasanya itu nggak mungkin ya, nanti agak sulit ketika di praktek ujian ini di UAS ini, karena ada beberapa variabel yang memang per mahasiswa unik. Jadi nggak mungkin bisa copy paste, bukan hanya masalah tanda tangannya. Bukan masalah tanda tangan. Di konten transaksinya mungkin nanti akan tiap mahasiswa unik. Jadi ADK DIPA itu nanti akan saya sampaikan ke kalian. Kapan? Habis kuis lah, besok ya. Setelah kuis nanti saya kasihkan ADK DIPA-nya. Itu boleh kalian lihat, baca DIPA-nya yang ada marknya apa aja, itu bisa kalian simulasikan sendiri. Tapi kuncinya yang bermasalah itu adalah sebenarnya ini. Pengalaman saya ngeliat kemarin itu banyak di antara kalian lewat ya, dalam artian yang pertama, transaksi pertama untuk di SPP di awal tahun itu kan UP ya harusnya ya. Itu coba kalian nanti bukan hanya belajar masalah aplikasinya saja, tapi coba kalian buka kembali aturan-aturan yang masalah di pelaksanaan anggaran. Di awal tahun itu harusnya adalah satu UP dulu. Di note ya, UP dulu. UP-nya berapa persen? Coba kalian cek. Di situ berapa batasannya di aturan. Banyak yang miss di sini. Artinya UP-nya 10 juta, ini 10 juta. UP nggak segitu. Ada batasan UP. Ya. Dari DIPA, karena itu DIPA-nya nanti udah ada, kalian cek. UP-nya berapa yang bisa saya ambil. Ingat, UP itu adalah uang persediaan. Uang persediaan yang dipegang oleh bendahara, ditaruh di berangkas maupun di rekening bendahara. Kalau di berangkas misalkan 5 juta ya, berarti cash in hand-nya 5 juta, kemudian di rekening korannya berapa juta gitu. Nah, UP ini dilakukan untuk transaksi ya, transaksi yang menggunakan kwitansi ya. Kwitansi artinya dia nggak pakai SPP, nggak pakai SP2D, nggak pakai SPM ya, di transaksi. Ini catat di mana nantinya? Transaksi seperti ini catat di mana? Transaksinya kan dicatat di Selabi ya. Ya, transaksinya misalkan beli gorengan, beli bakso, beli apalah untuk keperluan kantor misalkan seperti itu. Perawatan, beli oli untuk servis kendaraan semacam itu yang bukan kontraktual. Itu kan dicatat di Silabi ya. Silabi. Iya, di Silabi. Transaksinya di sana kan. Pertanyaannya nanti, tolong kalian cek kembali dan latihan kembali, kapan setelah UP itu diajukan, setelah UP apa yang harus kalian lakukan? Saya nggak bicara LS, nggak bicara ini ya, LS ya. Kalau LS kan kontrak sama supplier ya, yang penting ya, ada anggarannya apa enggak. Tetapi ketika UP selesai, yang harus dilakukan apa oleh PPK dan PPSPM?
GUP. Ya GUP. TUP. TUP itu kalau kurang ya. TUP kalau kurang. Apakah boleh diajukan TUP? Boleh. Tapi ingat, nanti ada kewajiban untuk melakukan GU. Baik itu SPP GU, nihil. Kalau habis ya, kalau TUP-nya habis, GU nihil untuk meng-SPJ-kan, mengejar GU nihil, coba cek kembali di aturan di pelaksanaan anggaran di sini. Karena ini nanti akan bermasalah ketika kalian akan melakukan posting di Saiba. Di Saiba. Jadi jurnalnya nanti akan berantakan. Karena nggak sama. Karena duitnya belum selesai, belum habis, belum dipertanggungjawabkan, kalian belum melakukan DU, tapi kalian minta TUP. Kemarin saya lihat ada beberapa ketika praktek saya biarin sih sebenarnya, dalam artian nggak apa-apa, latihan hanya untuk bikin beberapa SPM. Karena kalau di aplikasi itu tidak ada kewajiban habis UP, boleh nggak bikin UP lagi? Boleh, sama aplikasi dilanjutin, sama aplikasi nggak ada masalah. Habis gitu bikin UP lagi boleh. Boleh, tapi coba cek di aturan. UP itu berapa kali? Habis itu apa? TUP. Kalau kurang. Habis TUP apa? GUP. GU ya. Orang bilangnya GU ya. GU. GU juga ada. GU-nya. Ini GU itu kan revolving ya. Berarti UP-nya kan tetap berapa? Berapa kalian ke pertama kemarin? 100 juta. Kalian pakai 50. Berarti kan GU-nya sisanya yang dipakai kan? GU. Berarti sebenarnya uang yang ada di bendahara ini harusnya tetapnya ada. Coba tolong dicek, bukan dicek ya, kalian praktekkan transaksinya ngarang. Saya rasa nggak ada masalah sih sebenarnya ngarang. Tapi itu kalian praktekkan sendiri. Diskusi sebenarnya nggak ada masalah, diskusi. Tetapi bukan masalah lagi yang harus dipraktekkan adalah saya ngeklik ini error gitu kan, bukan di situ ya. Kalau itu kan nanti nggak bisa dipakai di Saibanya ketika di jurnal. Karena nanti harus ada jurnal penyesuaian. Poinnya di situ nih. Jadi kalian coba buka yang masalah di aturan-aturan terkait masalah pelaksanaan anggaran satu. Kemudian di pelaporan keuangan nanti seperti apa? Buka lagi. Aplikasi keuangan kok jadi bongkar-bongkar semester kemarin yang sudah iya karena memang terkait sama aturan itu. Di aplikasi beberapa nggak dibatasin, nggak ada barrier ya. Jadi misalkan kalian praktek bikin TUP, iya sama aplikasi SP2D-nya akan terbit, seolah-olah terbit. Tapi ketika di jurnal nggak ada, data ini nggak sesuai nanti. Ketika dilakukan jurnal di Saibanya. 1, 2, coba diaktifin, kita absen dulu nih, biar nggak kelupaan nanti, kemalaman nanti. Saya harapkan kita nggak nyampe jam 9 ya. Sambil nanti apa yang kita lakukan nanti coba, mudah-mudahan nggak nyampe jam 9. Ini 33 berarti ada yang 2 ya. Lengkap ya? Oke ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, cukup. Silakan kamu dimatikan kameranya. Menghemat bandwidth ya. Karena nanti ujian. Nah, oke. Jadi karena kita nanti akan satu siklus, hati-hati di masalah transaksi ya, di latihan ya. Bukan berarti nanti masalah aplikasi saya harap nggak jadi masalah dalam artian karena kalian DIPA-nya saja sudah diberikan sebelum ujian, jauh sebelum ujian, seharusnya bisa dipersiapkan ya, baik dari komputernya, laptopnya, ataupun nanti kira-kira strateginya ujian mau di rumahnya siapa. Dalam artian bukan karena kita masih PMKS, PSBB atau itulah. Nanti agak hati-hati ya. Jadi cari lokasi yang memang enak, nyaman untuk ujian, nggak ada gangguan. Poinnya nanti network jaringan juga kalian juga nggak ada gangguan. Kalau yang pakai handphone juga disiapin. Ya anggap saja ini modal untuk kalian nggak ada modal di kampus, jadi modalnya di rumah dengan kuota data dan seterusnya untuk ujian. Itu paling nggak ya selayang pandang untuk masalah UAS besok. Apakah ini bisa disampaikan ke kelas lain? Rasanya udah ya di sini saja dulu, karena mungkin saja di kelas lain sudah dapat dari dosennya. Nggak perlu juga disampaikan.
dan perlakuan antar tiap dosen mungkin berbeda-beda. Seperti itu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Yakin? Sudah siap untuk UAS? Oke, kita akan bahas yang kuisnya besok. Izin Ya. bertanya, Pak. Jadi Gimana? kalau misalnya untuk ngehapus transaksi-transaksi yang udah kita input dari mulai admin, kemudian SPM yang kayak silabi kayak gitu, selain install ulang aplikasinya, ada cara lain nggak, Pak? Sebenarnya ada. Yang pertama, selama dia adalah beda kode saker, nggak ada masalah. Jadi dia pasti transaksinya baru. Dia akan ngulang kembali karena referensinya harus di-setup kembali, usernya juga beda. User default-nya ya, kan itu bisa default untuk yang di SAS. Di Silabi juga sama, di Saiba juga sama, persediaan SIMAK juga sama. Kalau di persediaan SIMAK itu ada utilities untuk mengkosongkan transaksi, tapi referensinya masih tetap. Itu ada menunya. Tapi di SAS rasanya nggak ada. Yang paling mudah menurut saya sih memang bersihin aplikasinya, uninstall ulang. Uninstall ulang. Tapi resiko, Pak, saya kemarin berhasil tapi sekarang nggak bisa, nanti jangan-jangan nggak bisa. Anggap aja itu adalah step ya, langkah ketika jangan khawatir misalkan sekarang bisa, nanti ketika diinstal ulang gagal ya. Nggak masalah sebenarnya, karena komputernya juga rata-rata nggak jauh beda ya, Windows semua. Mungkin beberapa parameter yang harus kalian hindari ya masalah antivirus ya. Antivirus yang bisa dipakai antivirusnya Windows-nya saja bawaan. Tapi kalau saran saya sih tetap di uninstall aja untuk memastikan bahwa itu adalah transaksinya nggak ada yang terlewat, nggak ada yang tertinggal. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Jadi ketika sudah dibagikan soal seperti itu, berarti mahasiswa semuanya ya, berarti bukan hanya di kelas kita, di kelas yang lain, diharapkan udah melakukan antisipasi. Artinya sebelum ujian butuh 2 laptop dong. Nggak se-ekstrim itu sih sebenarnya. Tetapi alangkah baiknya kalau ada persediaan, dalam artian, oh ternyata saya nggak bisa nih pakai ini, oke, saya tinggal pindah untuk menyelesaikan. Yang penting diselesaikan dulu. Untuk masalah se-ekstrim itu harus nyiapkan 2 laptop atau pinjam seperti apa, nggak harus. Tapi dipastikan saja ketika sebelum ujian, pagi sebelum ujian. Ujiannya kan biasanya siang ya? Jadwalnya siang ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya kan? Siang kan, berarti pagi itu nggak ada ujian lagi, yang lain kan? Sehari kan cuma 1 kan? Betul, Pak. Pagi ya disiapkan dulu, dipastikan, dibahas, silakan dibahas rame-rame, mungkin pakai kelompok atau semacamnya. Yang jelas dengan adanya seperti kemarin dari permintaan tim dosen untuk BAK, kalian juga nggak mungkin ya ketika ujian buka sesi Zoom sendiri ya. Itu karena ada handphone yang ngerekam kalian untuk di sesi Zoom-nya malah. Kira-kira seperti itu. Jadi antisipasinya apa? Sebenarnya bukan diantisipasi dengan cara cheating-nya ya, bukan, tapi dari prakteknya saja. Karena kita akan lihat juga, karena kalian juga melakukan perekaman di layar, apa yang dilakukan itu tentu jadi pertimbangan masing-masing dosen. Apa yang saya nilai mungkin beda dengan dosen yang lain. Di kelas ini mungkin standar nilainya dalam artian mungkin misalkan ada yang bilang lebih sulit, bisa jadi, ada yang bilang mungkin lebih mudah, bisa jadi. Tergantung dari sudut pandang gimana kalian sebenarnya menilai diri kalian bisa nggak sebenarnya mengerjakan seperti itu. Itu untuk yang UAS. Temanya kalau nggak ada, kita ke tema selanjutnya, kuis besok. Kuis besok gimana? Kuis besok itu sebenarnya karena nilai kita 30-30, UTS 30, UAS 30 ya, kemudian aktivitas 40. Kuis nanti itu juga banyak berpengaruh. Sayangnya untuk kuis ini bukan kayak UAS yang ADK-nya saya sampaikan duluan. Kalau yang kuis ini nanti saya akan siapkan ADK backup dari SAS 2019. Kalian tinggal restore saja. Habis gitu kalian referensi kalian perbaiki, referensi untuk penanda tangan, dan mungkin nanti
transaksinya sudah ada di situ beberapa. SPP-nya sudah ada, ada yang sudah terbit SPM, ada yang sudah terbit SP2D. Tentunya tugas kalian adalah meneruskan beberapa transaksi nanti yang akan jadi penugasan. Dan kemudian melakukan posting, pembukuan, dan seterusnya sampai di simak ataupun di persediaan. Kayak gitu. Jadi waktunya berapa lama? Kita besok itu ketemu Jumat malam ya. Jumat siang ya. Jumat siang berarti waktunya ya saat itu saja. Jadi kita akan ketemu buka sesi online itu hanya mungkin 15 menit untuk bagikan soal dan tata caranya. Silakan nanti kalian submit hasil apa yang diminta, PDF misalkan, plus backup dari nanti yang diminta. Jadi misalkan diminta backup dari persediaan, ya kalian submit di Google Classroom. Diminta backup dari SAS, ya berarti SAS yang transaksi yang kalian lakukan, kalian backup dan dikirimkan. Itu untuk yang kuis. Jangka waktunya berapa lama? Sebenarnya sama kayak kita jadwal kuliahnya, 2,5 jaman. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk kuisnya? Kuisnya tidak, mudah-mudahan nggak sesulit UAS ya, atau UAS-nya mudah-mudahan lebih mudah daripada kuisnya ya. Saya nggak tahu ya, karena saya nggak pegang soal UAS ya. Dan kami tim dosen nggak bahas soalnya seperti apa, enggak. Jadi itu kewenangan dari dosen koordinator. Bapak Kaprodinya ya. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke... Kalau semama mau nge-restore di SAS, itu harus satkernya itu harus kosong dulu semua, atau semama satkernya ada terus di-restore itu bisa ya Pak? Atau gimana? Enggak, jadi sebenarnya ketika restore di SAS itu, SAS-nya itu nggak peduli apakah di situ sudah ada satkernya apa enggak ya. Jadi kosong pun kan usernya admin ya sebagai administrator. Itu kalian langsung restore di situ, otomatis nanti usernya juga udah ada nanti. Jadi bisa kalian buat user baru juga. Jadi nggak perlu melakukan konfigurasi satker kembali, nggak. Jadi itu semua transaksinya sudah bisa digunakan sebenarnya. Tinggal kalian bikin user baru untuk yang memudahkan melakukan transaksi lanjutannya. Jadi ketika restore dari SAS itu ya tinggal restore aja dari admin, utilitas, kemudian restore, backup, selesai. Kalau kalian mau praktek sebelum ke situ, misalkan sebelum hari Jumat ya, coba kalian backup aplikasi SAS-nya. Kalian tuh udah ngerjain transaksi ya. Atau mintalah Sapa ya. Yang udah banyak minta, karena saya nggak ngerjain misalkan. Kalian ada yang nggak ngerjain, oke. Belum bikin, oke. Kalian minta backupnya, minta di backup. Biasanya ekstensinya nanti BAC, bukan biasanya BAC ya, backup. BAC 19 ya. Setelah kalian backup, dapat backupnya, coba kalian install ulang SAS-nya. Habis itu langsung restore. Dari user admin, kalian restore. Keluar, nanti kalian login kembali. Sebelum kalian selesai restore ya, habis restore, kalian jangan lupa bikin user baru dulu, jangan keluar dulu. Jangan keluar aplikasi, jangan logout. Kalian bikin user aplikasi baru, atau kalian cek usernya, atau bikin user baru. Habis itu baru logout. Karena kalau enggak, kalian nggak bisa masuk lagi ke aplikasinya. Karena bisa jadi aplikasi itu username dan passwordnya bukan admin dan admin. Seperti itu. Ada pertanyaan? Berarti kalau seumpama user barunya itu menyesuaikan ini ya Pak, kode satkernya yang kita restore sebelumnya? Yap, betul. Jadi kalau misalkan kamu udah bikin user ya, sebenarnya user itu akan ketimpa ketika di restore dengan dengan backupan dari SAS. Jadi kan di restore ya, udah bikin user nih. Ketika di restore ya ketimpa, datanya akan tertimpa. Satker itu akan, kalau misalkan ada data satkernya, satker itu akan ditimpa datanya. Kalau ada satker yang lain gimana?
ya nggak ada, satker yang lain jadi hilang. Karena hanya di SAS itu hanya ada satu satker saja. Yang efektif operasional ya hanya satu satker itu aja ketika di restore. Nah, setelah itu kalian jangan logout dulu, bikin user dulu. Baru setelah itu keluar. Ada lagi? Pak, terima kasih. Kalau nggak ada lagi, kita mulai simak ya. Untuk simak mungkin ada di antara kalian yang mau meluangkan untuk menjadi men-share screen, proses apa yang akan kita lakukan di simak. Kali ini saya nggak ada bahan untuk transaksinya. Saya hanya tunjukkan step-stepnya. Mirip dengan persediaan. Kalau kalian sudah melakukan persediaan, nanti rasanya silakan ada yang mungkin volunteer untuk satu orang sebagai menunjukkan di layarnya ya, share screen ya. Ada? Kalau nggak ada, apa mau saya tunjuk? Saya, Pak. Silakan. Oke. Ini nggak ada limit kan? Udah 34. Nggak ada? Nggak ada limit ya? Oke. Dari video itu ada masalah nggak? Video yang saya share kan itu hanya cuma 5 menit ya. Instalasi simak persediaan benar-benar 5 menit kan? Videonya cuma 5 menit ya. Saya harapkan berarti ya memang sebenarnya instalasi aplikasi cuma segitu. Tetapi lama biasanya dikonfigurasi. Oke, Nurul. Silakan login di user admin dan admin. Tahunnya 2019. Yang lain juga sambil dipraktekkan ya, diikutin dulu ya. Oh, saya sudah. Nggak apa-apa, kalian coba ikutin kembali. Ikutin kembali. Oke, pertama kita di modul simak ini di user admin. Nah, standar biasanya harus dicek kan antara referensi sama utility ya. Aplikasi apa aja? Jadi standar di sini pertama kali yang harus dilakukan cek di referensi sama utility. Ada apa di menu itu? Ada tabel ini. Oke, kita lewatin dulu. Ada utility, ada tabel apa? Ada menu apa di utility? Di menu utility ada setup user ya. Itu standar ya. Berarti kalian masuk paling nggak di setup user dulu. Kalau logo itu logo kementerian atau lembaganya atau misalkan ada logo. Kita ke setup user dulu. Oke. Standar. Ini cuma ada di user admin. Kalian klik tambah. Oke, coba ditambahkan. Kalau saya biasanya cuma nama, karena kita praktek pengen cepet ya. Nama A, ID A, password A gitu aja. Jadi nggak terlalu lama ya untuk prakteknya. Karena ini kalian di komputer kalian sendiri, kalian kan sebenarnya nggak butuh password kan. Iya, secepatnya aja bisa login itu. Nah, di sini coba cek di UAP KPB-nya. Di yang titik 3 ya. Di sini ada satu referensi. Sudah ada Balai Besar Rehabilitasi Suharto ya. Nanti kita akan praktek dengan 2 satker. Satu satker Kementerian Keuangan, KPPN khusus penerimaan. Satunya kita akan pakai satker yang non Kementerian Keuangan. Yang pertama kita akan pakai satker Kementerian Keuangan. Di sini nggak ada ya, referensinya nggak ada. Berarti kita nggak bisa nambah user nih. Kita nggak bisa nambah user. Hanya ada Balai Besar. Oke, kita keluar. Berarti simak sama seperti persediaan. Referensinya harus ditambahkan duluan sebelum
bisa dilanjutkan nambah user maupun yang lain-lain. Batal. Oke, keluar. Kita ke referensi dulu. Oke. Urutan di aplikasi menunya udah menunjukkan apa yang harus dilakukan ya. Yang pertama cek UAPB. Yang paling atas pengelola barang di BA ya. Oh, udah ada. Kementerian Keuangan udah ada. Ya udah, berarti nggak perlu ditambah. Misalkan ada, kenapa kok ada menu tambah? Bisa jadi di tengah tahun ataupun aplikasi ini ketika ada, ternyata ada lembaga baru dibentuk oleh presiden misalkan. Nah itu kan mau nggak mau harus udah ada juga kan. Nah tapi di sini kan tidak tercover. Nah itu harus ditambah. Misalkan BPIP misalkan waktu itu nggak ada, tiba-tiba ada ya berarti harus tambahkan BPIP masuk UAPB-nya berapa. Ditambahkan manual, nggak ada masalah. Tapi di sini udah ada Kementerian Keuangan 015 ya sudah berarti udah keluar. Udah ada berarti referensinya keluar. UAPB eselon 1 karena kita KPPN khusus penerimaan itu berarti ada di Kementerian Keuangan, baru di tabnya eselon 1 Ditjen Perbendaraan ada, udah ada, oke berarti kita lewatin keluar. Sekarang di wilayah kalau nggak salah, iya. Nah, di wilayah itu hanya ada Jawa Tengah. Padahal maunya adalah KPPN khusus penerimaan. KPPN khusus penerimaan berarti wilayah Provinsi DKI Jakarta. Nggak ada ya di situ ya, kalian tambahkan. (015) 08 ya. Wilayahnya dipilih aja, kalau nggak hafal, diklik aja. Jakarta. Lewat di bawah. Ya. Wilayahnya apa? Kanwil Ditjen Perbendaraan DKI Jakarta. Itu nama kanwilnya ya. Simpan. Udah, keluar. Oke, referensi yang lain. KPB-nya. Nggak ada, masih KPPN khusus penerimaan nggak ada, kalian rekam. (08) diklik saja kalau nggak ini. Kode satkernya berapa? 015 116 itu nolnya 3 kali, biarin aja. Kewenangannya kantor daerah tadi. Oke, uraiannya KPPN khusus penerimaan. Oke, kalau udah keluar. Oke, cek di referensi yang lain.
ada tabel, kode barang, dan seterusnya. Coba cek salah satu aja. Kode barang aja. Ya, kode barang udah ada dan satuannya apa udah ada ya. Jadi secara umum kode barang nggak ada tambahan, menu tambahan apa karena udah ditetapkan ya kode barangnya apa. Jadi kalian harus naruh mirip-mirip ya barang itu kategorinya di yang mana. Oke, keluar. Berarti kita udah bisa bikin usernya ya, user untuk Satker Kemenkeu dari utility buat user baru. Oke, kode KPPN-nya. Jenis kewenangannya apa ya, Pak? Kantor daerah? Kantor daerah. Keuangan itu ada di Jakarta 2 semua. Kalau di KPKNL-nya di Jakarta 1. Udah simpan. Oke, tutup. Tutup dulu itu. Cetakannya, hasil cetakannya tutup aja. Oke, keluar. Nah, dicentang yang user di KPPN khusus penerimaan ya, ceknya ya. Oke. Mumpung kita di sini, kita bikin satu user lagi untuk di Satker non Kemenkeu. Nanti kita akan lihat bedanya apa. Mumpung masih di sini ya, kita akan pakai yang tadi, Satkernya udah ada, jadi kita nggak perlu nambahkan referensi. Langsung tambahkan saja pakai Satkernya punyanya rumah sakit. Balai Besar Rehabilitasi Nasional Suharto. Ditambahkan aja langsung. Dengan username yang berbeda ya, berarti. Sampai di sini ada yang tertinggal jauh? Jangan mengandalkan rekaman ya, recording belum tentu kalian tonton ya. Recording di kelas belum tentu kalian tonton dengan durasi 2 jam ya. Ini nonton video kuliah 2 jam ya, bosanin juga. Jadi langsung dipraktekkan aja. Itu diklik saja, titik 3-nya. Nah, di situ pilih yang balai besar ya. Mau pakai Satker lain, boleh, asal non keuangan ya. Berarti kalian harus buat dulu referensinya. Oke, sama kantor daerah. Tinggal dicari kode KPPN-nya sama kode KPPN KL-nya. Nice. Ingat itu dibaca ya, satkernya di mana, lokasinya di mana. Suharto itu di Semarang ya. Asumsinya bikin aja di Semarang 1.
Simpan. Sampai di sini ada yang tertinggal jauh? Karena nggak nyalakan OBS ya, jadi saya nggak lihat ya. Baru Akila aja yang kelihatan, nambah user udah. Oke, yang lain silakan. Kalau ada yang tertinggal jauh, sambil ditungguin, sambil diproses ya. Oke, udah Nurul di closing, ditutup. Kita logout dulu. Buka pakai usernya yang Satker Kemenkeu dulu. Ini nggak ada yang di checklist. Ya, dicek aja yang Satker Kemenkeu aja. Oh, Kementerian khusus penerimaan. Terus keluar. Logout. Bentar ya, saya minum obat. Loginnya pakai yang Satker Kemenkeu, Pak. Loginnya pakai Satker Kemenkeu. Tahunnya 2019, oke. Sampai di sini ada yang belum? Kita berhenti dulu ya, stop dulu sejenak. Sampai di sini yang belum siapa? Bikin 2 user, kemudian login dengan user Kemenkeu, yang Satker Kemenkeu. Yang belum coba dikasih reaksinya ya. Kalau nggak ada berarti sudah semua. Yakin? Oke, kita lanjut karena nggak ada yang satu. Oke, baru 1 orang. Yang belum bukan baru ya. Sisa 1 orang. Ada lagi yang belum? Nah, saya asumsikan udah ya. Karena cuma 1 orang. Oke. Kalian lihat menunya untuk sambil yang belum ya, sambil di lanjutin. Yang belum kan Isnul aja kan, yang bilang ya, yang belum. Oke, Isnul sambil diterusin ya. Saya pelan-pelan kok di sini. Dan kita juga pelan-pelan. Yang pertama coba cek di tabel referensi dulu. Di situ ada tabel penandatanganan. Coba diklik. Standar ya, berarti bikin referensi untuk siapa yang nanti tanda tangan dokumen-dokumennya. Oke, itu nggak usah diisi dulu, nanti kita terusin, habis waktu nanti. Oke, sekarang yang kedua, ada tabel ruangan. Tabel ruangan itu, kalian coba klik dulu, kemudian masuk, kalau bisa dilihat dulu, ditambahkan dulu. Nurul freeze atau nggak diklik, karena belum gerak ya. Tabel ruangan. Oke, coba klik tambah saja. Di sini tambah, itu nggak ada formulir ya, jadi nggak ada kayak ngebuka formulir baru ya, formulirnya udah ada di situ. Jadi di situ ada kode nama ruang. Sebenarnya gini, kalau kalian perhatikan, kalian mengingat, coba ingat-ingat kembali waktu di STAN, di kampus ya, ketika di kelas, itu biasanya di pojok, entah di depan atau di belakang, pojok, biasanya taruh di pojok, ada figura, isinya barang-barang yang ada dalam kelas. Meja, kursi, whatsoever atau apa. Kadang kalau nggak ketemu ada di dalam laci dosen, biasanya taruh di situ atau semacamnya ya, biar nggak hilang. Artinya setiap ruangan itu didata di sini. Setiap satker punya daftar ruangan. Misalkan punya ruangan ada 10 ruangan, ruang rapat 5, ya berarti direkam di situ ruangan rapatnya. 5 ruang rapat. Ya berarti ada 5 nanti ya ruangannya. Kodenya terserah, bebas. Nama ruangannya terserah. Misalkan ruang rapat A1, ruang rapat A2, ruang rapat A3, dan seterusnya.
Nama PJ ruangan, penanggung jawabnya siapa ruangan itu. Ini penanggung jawab ruangan dan seterusnya. Kode barang NUP itu nanti harus ada kode barang. Karena apa? Jadi gini, kode barang NUP itu, ingat ini barang ya, gedung ya, ruangan. Berarti ruangan itu kan sebenarnya didata di aset sendiri ya. Artinya ketika kalian menerjemahkan ini ruang rapat A, kode barangnya berapa? Berarti kode barang ruangan ini sebenarnya ruangan ini sendiri itu adalah dalam bentuk aset tercatat juga di SIMA. Berarti itu harus ada di saldo awal ataupun di perolehan. Jadi kode barang harus ada duluan nanti. Untuk apa? Untuk gedung bangunan. Ya. Gedungnya satu, tapi ruangannya banyak. Apakah ikut NUP gedung? Ya, nanti akan ikut NUP gedungnya. Oke, jadi gedungnya ya itu berarti harus direkam dulu di aset ya, di data barang awal nanti. Dan kita nggak bisa teruskan di sini, kita batalkan aja dulu. Ada yang mau tanya di sini? Daftar ruangan? Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan, kita keluar karena kita nggak bisa merekam di data NUP-nya. Sorry, data ruangannya. Kita masuk di tabel referensi, masih tabel referensi. Di situ ada tabel barang, jenis transaksi, itu hanya referensi saja, nggak ada bedanya. Coba dibuka di tabel status penggunaan. Nah, tabel di status penggunaan di situ adalah nanti BMN ini akan dipakai sebagai apa? Digunakan sendiri operasional dan seterusnya. Kecuali hati-hati dengan yang nomor 6 ya, sewa. Tidak semua BMN itu bisa disewakan. Karena harus ada keputusan dari Menteri Keuangan apakah barang itu bisa diutilisasi untuk disewakan atau tidak. Itu. Keluar, kita akan keluar lagi, hanya review aja di sini. Masuk ke yang bawahnya, status kepemilikan tanah, dokumen kepemilikan tanah. Jadi di SIMAK BMN, seluruh jenis kepemilikan tanah itu bisa direkam mulai dari yang sertifikat berarti kuat banget ya, nggak bisa diapa-apakan, kuat sekali. Sampai yang di situ nomor 7, kalau kalian tanya ke orang tua, top D, gire, letter C, atau orang sesepuh di desa biasanya ngerti kalau letter C apa, sama peraturan desa. Artinya bisa jadi itu dicatat hanya di buku catatan desa aja. Tanah itu punya pemerintah yang mana untuk satker yang mana. Oke, kita keluar. Jadi di situ seluruh tanah itu harus dicatat di SIMAK, seluruh tanah. Kita di buku daftar. Coba dibuka menu buku daftar. Nah, untuk di Satker Kemenkeu, di situ hanya ada buku daftar. Buku daftar artinya semacam laporan ya, itu list barang, list BMN. Di situ termasuk yang list BMN. Nah, saya kemudian di situ juga ada, misalkan ada daftar transaksi BMN. Coba klik daftar transaksi BMN. Nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa direkam. Sini hanya cetakan ya, jadi seolah-olah cetakan. Terus fungsinya apa ya di sini? Kenapa kok nggak ada apa-apa? Coba kita keluar dari sini. Di situ udah ada buku daftar, kemudian ada laporan.
Merekam transaksinya di mana? Nah, Satker Kemenkeu nggak ada. Memang tidak dilakukan perekaman transaksi apapun. Karena seluruh transaksinya udah ada di Sakti. Jadi menggunakan Sakti ya untuk transaksi di aset. Untuk di persediaan juga beberapa sudah dimigrasikan ke Sakti. Jadi untuk Satker Kemenkeu untuk asetnya itu full sudah di Sakti. Jadi di sini hanya memindahkan dari Sakti untuk cetak laporannya saja. Jadi untuk di utility yang dipakai adalah nanti dari menu utility penerimaan data Sakti dipakai karena datanya udah dari Sakti, transaksinya dimasukkan ke SIMAK. Loh, kenapa kalau lewat SIMAK lagi? Iya, karena tiap Satker nanti harus mengumpulkan data dari SIMAK ke Saiba untuk diupload lagi ke Erekon. Jadi semua juga tetap balik lagi ke Erekon nanti ujungnya. Tapi transaksi nggak ada sama sekali di sini. Nah, sekarang di situ coba cek menu yang lain. Yang di bawah, kosongan transaksi. Ini ya, nanti kalau misalkan kalian udah ngutak-atik, mau dikosongkan transaksinya, ya nggak perlu uninstall, jadi tinggal dikosongkan transaksi, udah selesai. Nanti transaksinya kosong, referensinya masih tetap ada. Kita akan pakai 15 digit seluruhnya, berarti kalau 15, tadi kan ada pilihan 20 digit sama 15 digit ya. Kita akan pakai 15 digit, berarti seluruh Satker di situ transaksinya nggak ada. Bilang, oke. Ini untuk Satker di Kemenkeu. Kita gunakan Satker kedua. Keluar dulu. Coba lanjutin. Oke. Kalau mau ngikutin prosedur, ketika keluar pindah Satker, kalian masuk lagi ke menu admin, dicentang Satker yang jadi defaultnya. Itu prosedur normalnya, tapi kita nggak apa-apa di sini karena nggak ada transaksi ya nanti. Ada contoh transaksi nanti ada beberapa error, abaikan nggak apa-apa. Menunya lebih banyak nih. Kenapa? Karena transaksinya kita akan lakukan di sini. Satker non Kemenkeu, seluruh transaksi aset BUMN ada di sini. Mulai dari referensi tadi kita udah, langsung ke transaksi coba. Kita akan buka dulu awal ya menunya. Transaksi BUMN. Nah, saldo awal BUMN. Lihatnya dari mana berarti kalau saldo awal? Bukan ngeliat, merekamnya dari mana? Dari saldo akhir di tahun lalu. Ya, berarti dilihat di 2018. Tapi normalnya kita akan mengambil data yang audited. Audited baru dapat Mei. Nah, misalkan ada keperluan dan ini harus segera, itu bisa menggunakan data akhir yang sudah memang diperiksa oleh BPK. Biasanya Januari itu udah di closing ya, berarti bisa menggunakan seperti yang 31 Desember ya, Desember 2018 untuk saldo awal BUMN. Kita coba tambah 1. Misalkan ini adalah kita punya tanah ya, tanah terserah kalian mau ngarang ya kalian ya. Di situ nomornya rincian asetnya, silakan ditambahin. Langsung aja dicari tanah. Itu udah ada nomornya yang di situ ya. Yang titik 3 ya, langsung di titik 3-nya aja. Di kode aset titik 3 yang kanan itu. Oke, kalian cari misalkan tanah apa ya, tanah kosong ya, tanah lapang misalkan. Atau tanah lapangan ya. Nggak ada bangunan. Maaf Pak, putus-putus tadi. Oke. Coba direkam tanah kosong, tanah lapang ya. Jadi bukan tanah halaman, bukan. Coba cari tanah kosong. Nah, itu misalkan tanah kosong itu udah, coba pakai itu aja.
Silakan, selanjutnya direkam. Jumlah itemnya. Jumlah item itu kalau 10 berarti punya 10 ya. Ini kita belum lihat berapa meter persegi, itu lain lagi. Jadi itemnya itu 1 ya berarti 1. 1 nuk berarti. Jadi jumlah itemnya itu cuma 1 ya, kalau misalkan 1. Kecuali kalian tanahnya banyak. Itu kalau Nurul ini berarti bikinnya ada 10 ya. Kita bikin 1 saja. Halo, Nurul? 1 saja ya. Jumlah itemnya 1 saja. Dari jumlah item 1, oke. Tanggal perolehan, coba tulis tahun 50 lah. Atau tahun 70, tanggal berapa saja. 1970 lah ya. Tanggal pembukuannya ya misalkan baru dibukukan tahun 95 misalkan. Kira-kira perolehan atau taksiran? Taksiran aja. Kalau perolehan nanti tanya akuntansinya mana. Kuantitasnya misalkan 1000 meter. Harganya, harga persatuannya kira-kira berapa? Ya taksiran aja lah ya, misalkan 20.000. 20.000 rupiah. Ya kalau di daerah nggak banyak, nggak mahal mungkin tanah ya. Nilai persatuannya diubah. nggak bisa, Misalkan Pak. 20.000, oh nggak bisa ya? Karena ini ya taksiran dia ya. Nilai total, ya udah di enter aja, tulisin aja. Langsung nilai total aja. Karena dia taksiran. Berarti kalau 20.000 kali 1.000 berapa? 20 juta. Bisa di situ kalau nggak salah. Oke. Tanah segede itu murah ya, ya sudah nggak apa-apa. Kondisi baik, kan nggak ada tanah yang rusak ya. Tercatat di KIB karena barang ya. Bukan BBL, bukan BBR. Oke, terus simpan. Asal perolehan bisa diisi apa enggak itu? Bisa harusnya. Duh, tahun 95 kok dipanya 2019. Tolong kalau nanti ini juga sama ya, agak konsisten ya. Jadi itu kan perolehannya 95. Misalkan ngarangnya seperti itu ya dipanya bukan dipa 95. Misalkan itu kan baru perolehannya malah tahun 70. Asal perolehan misalkan peninggalan Belanda, misalnya seperti itu kan. Kita nggak tahu barang itu kan dari mana. Karena barang lama sekali itu kan. Tapi bukan dari DIPA, karena kalau DIPA berarti kan belinya tahun 70, kita nggak tahu barang asetnya seperti apa. Jadi asal perolehan ya disebutkan aja peninggalan Belanda atau apa, tapi bukan DIPA yang jelas. Agak rasional dikit di hal-hal seperti ini. Jadi kalau diisi DIPA ya salah malah. Tapi kalau diisi rampasan misalkan ya, atau putusan pengadilan atau apa itu masih masuk akal malah.
Oke, nomor bukti perolehan kalau nggak ada strip aja, itu biasa nomor akta atau apa. Merek aset dikasih strip biar kita cepat aja ya. Jam 8. Oke, simpan. Sudah dilakukan penyusutan. Barangnya udah ada. Oh, ini ada histori pernah disusutkan. Oke, karena kita udah terlanjur di sini, tanggalnya diganti tahun 2019. Pengadaan aja, yang ke pengadaan. 2018. Ini berarti udah pernah dilakukan penyusutan ini. Berarti di dalam satker ini sudah ada beberapa transaksi sebenarnya. Perolehan aja. Tanggal pembukanya, tanggal perolehannya 2019 saja. Anggap aja nggak bisa ya, karena perolehan ya 2018 ya. Betul. Udah, coba teruskan. Coba bisa disimpan nggak? Kemungkinan nggak bisa ya, penyusutan udah dilakukan penyusutan. Tanggal pembukaan diganti 2019. Perolehan nggak apa-apa. Tanggal bukunya aja. Ignore aja. Ignore lagi. Oke. Nah, ini detailnya yang lama nih. Detail tanahnya, nomor sertifikatnya, dan seterusnya. Harus diisi? Iya, harus diisi. Itu 0 kosongkan aja. Provinsinya ngarang aja di bawah. Di yang lain kasih strip-strip aja. Tapi kalau dia aslinya, nanti kalian harus detail. Ini seperti apa. RTW strip, utara, batas utara misalkan sungai. Jadi utara sungai, selatan ada kuburan. Kemudian di timur ada jalan raya. Di barat perumahan penduduk. Itu bisa kalian isi seperti itu. Dokumen kepemilikannya diisi apa, Pak? Ngarang aja, bisa sertifikat. Sertifikat tanggalnya ya tanggal 2018 itu ya. Instansinya diisi yang kayak tadi, Pak? Ya. Apa tadi? Balai Besar Rehapnas Suharto. Balai Besar Suharto gitu aja sih. status penggunaannya bebas, Pak. Status penggunaannya selama bukan disewakan ya, dimanfaatkan ya. Pilih nomor 2 aja ya. Unit penggunanya Balai Besar Suharto juga? Ya, samakan aja. Biar cepat aja.
Sumber dananya APBN ya, Pak? APBN, pembelian ya tadi ya. Udah, itu ngarang itu nomor SP2D-nya itu. Itu nomor SPM. SP2D ya, Pak? Iya. SP2D nomor berapa gitu misalnya. Tanggalnya sama? Samain aja. NJOP-nya diisi berapa, Pak? Mana NJOP? Biarin aja, samain aja angkanya. 20 juta juga. Oke, nggak usah diisi, strip, simpan langsung. Luas tanah tidak Luas 2, sesuai. 3, 4. Ada yang beda di isian luas tanahnya. Itu luas tanah kosongnya kan nggak match. Luas tanah kosong kan 0. Berarti 1000 juga kan, karena nggak ada bangunan kan. Batas-batas tanah harus diisi. Batas-batas tanah ya. Yang tadi, misalkan utara, sungai. Timur, kok di utara sungai, timurnya jembatan ya. Misalkan pemakaman. Terus di selatan, perumahan penduduk. Gini ya, Pak? Oke, ya. Oke. Ini satu KIB. Nah, stop di sini. Ketika kalian nanti coba latihan lagi untuk bikin satu barang, baik itu dari saldo awal maupun dari transaksi, keluar dari sini. Di situ ada transaksi BMN juga. Di situ ada perolehan BMN, pembelian misalkan. Pembelian. Nah, kalian nanti coba berapa lama saya melakukan perekaman untuk satu transaksi barang, satu BMN. Baik itu misalkan beli mobil, beli motor, beli komputer, itu dilakukan perekaman, berapa banyak waktu yang saya butuhkan untuk melakukan perekaman satu. Mengapa? Kalau kalian udah bisa ukur, catat, ternyata saya butuh untuk tanah itu butuh sekian menit, untuk bangunan saya butuh sekian menit. Di situ kalian nanti ketika ujian bisa melakukan perhitungan, saya akan mengerjakan dulu simak, saya akan dulu melakukan kerjaan dulu persediaan atau enggak. Karena di situ nanti kalian bisa mengukur kalau ini ada 10 barang BMN yang harus direkam, satu barang saya butuh 10 menit, berarti saya butuh 100 menit hanya untuk menyelesaikan simak BMN. Berarti kalian harus mempercepat caranya, gimana caranya untuk nyepetin. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk yang pembelian juga sama. Saya harapkan di sini pembelian ada, coba ditambahkan lagi. Kita nggak beli tanah deh. Beli mobil ya. Atau motor. Sepeda motor.
Sepeda motor ada nggak? Itu ada, sepeda motor. Belinya 1 ya, jumlah item 1. Tanggal perolehan misalkan penyusutan, nanti kita akan lihat ada menu di situ, ada penyusutan amortisasi. Penyusutan ada setahun 2 kali per semester. Kalian nanti akan pakai untuk transaksi ini paling tidak di sebelum Juni transaksinya yang pertama, misalkan bulan Februari atau sesudah bulan Juni. Nanti akan terlihat penyusutannya seperti apa untuk praktek. Nomor urut pendaftaran tanggal perolehan tadi kan sudah dipakai ya, nomor urut pendaftaran dan lainnya. Udah ngarang 15 gitu. Udah ada berarti. Ya udah, nomor yang lebih tinggi lagi. Itu nomor aset terakhir 23 ya. Pakai nomor 24 penting. Cek di atas kan ada nomor aset terakhir 7 ya. Berarti 24 kan. Tanggal perolehan coba dibuat di awal tahun. Kan ini bukan saldo awal ya. Kalau saldo awal 2018 bisa 2017. Tapi ini kan pembelian ya. Berarti 2019 sesuai dengan setupnya. Disamakan aja tanggal perolehan dan pembukuannya. Perolehan karena beli ya. Kuantitas, nilai aset per item, $25 juta misalnya. SP2D-nya bebas, Pak? Bebas, ngarang aja. Nilainya samakan ya dengan yang itu ya. KL belanja ini diisi apa, Pak? Kode belanjanya, mak belanjanya, mak berapa? Ada yang bisa bantu? Cepat cari di Google. Belanja motor masuk di mak mana? 53. Itu barang modal ya. Mungkin bisa dicek.
53 berapa? Ayo, berapa? Lima tiga dua satu sembilan bisa dipakai. Lima tiga dua satu sembilan. Nggak bisa ya, udah terusin aja nggak apa-apa. Nilai spamnya berapa? 25 juta. Simpan. Oke. Udah. Kondisi asal perolehan merek diisi, langsung disimpan aja kalau nggak. Kan biar nggak terlalu lama, disimpan langsung aja. Ignore aja. Ignore, cancel aja. Ignore lagi. Oke. Ini dilengkapi ya. Biar cepet, silakan ngarang ya. Untuk yang nggak perlu penting dikasih strip aja. Merek misalkan Yamaha. Udah, sisanya biar cepat diisi strip saja. Udah jam 8, setengah 9 ya. 2019. Pabrik strip, terus sampai selesai. Jumlah mesin 1 ya. Biasanya kalau seperti itu harus diisi, kalau enggak. Nah, perlengkapan stop di sini ya. Untuk perlengkapan, untuk misalkan kalian beli mobil atau motor. Perlengkapan yang dicatat kalau perlengkapan itu tidak standar dari motornya atau tidak standar dari mobil. Misalkan motornya ditambahin lampu rotari, tambahkan lampu strobo atau semacamnya, atau mobil ditambahkan audio untuk toa pengumuman, itu tambahkan di perlengkapan. Kalau itu standar bawaan dari pabrik, nggak perlu ditambahkan. Atau misalkan tambahan modul GPS, kalau mobil ya, itu tambahkan. Tapi kalau misalkan nggak ada, nggak usah diisi. Unit pengguna diisi unitnya ya tadi, misalkan langsung tulis balai besar gitu aja. Harga wajarnya diisi 25 juta. Harga wajarnya ya sama karena baru ya, baru beli ya. Simpan ya, Pak. Iya.
Kode Kode status harus diisi dengan benar. Coba cek status di mana tuh. Itu kan belum diisi tuh. Digunakan sendiri untuk operasional. Simpan. Udah, oke. Kita berhasil rekam 2. Kita keluar. Cukup 2 saja untuk malam ini. Keluar dulu dari sini. Kita akan bahas menu yang lain. Karena masih banyak yang menu untuk di Simak BMN. Coba cek di Simak BMN transaksinya. Transaksi BMN. Diklik dulu. Kita akan review bentar. BPY BDS. Apa itu? Nggak usah diklik sih. Apa ini? BPY BDS. Barang pemerintah yang belum disahkan penggunaannya, belum disahkan. Artinya sebenarnya barang ini masih status quo. Itu dicatat, ya dicatat di sini. Perolehan ATR. ATR apa? Aset tetap renovasi. Aset tetap renovasi, Pak. Oke. Apa bedanya ATR dengan bangun gedung? Bedanya apa? Kalau ATR sebenarnya punya kantor lain, Pak. Kalau bangun gedung? Kalau bangun gedung berarti kepemilikannya Satker yang membangun. Kalau renovasi aja, misalkan bener-benerin nambah ruangan atau apa, masuk ke perolehan BMN atau di ATR? Nah ya, di sini coba nanti dicek lagi ya. Kalau misalkan gini, kalian nambah ruangan, kan nggak bangun gedung kan? Bangun gedung nggak? Jadi misalkan ruangan itu disekat pakai apa? Ya, penyekat ruangan ya. Ruangannya dibobol, disekat dibagi 3. Sebelumnya ada 2 ruangan. Ruangannya penyekatnya dibobol, disekat lagi jadi 3. Nah, untuk masuk ke ATR atau renovasi atau perolehan? Maksudnya renovasi itu masuk ke perolehan atau di ATR? Nanti coba ya, direview ya, cari ya. Kemudian di situ ada kartu identitas barang. Jadi tiap barang itu laptop, kursi, meja itu kalian pernah lihat ada stiker ya? Kalau di kampus ya, ada stiker di belakang. Nah, itu di situ adalah kartu identitas barangnya. Jadi nanti untuk yang gedung itu KIB, untuk yang daftar barang DBR-nya nanti ada daftar barang ruangan. Jadi KIB tanah gedung gitu. Kalau yang barang di ruangan. Misalkan kursi itu nanti ada label, cetak labelnya juga ada. Jadi untuk yang KIB-nya jadi harus perekaman dulu, baik di saldo awal maupun di perolehan BMN, baru nanti bisa masuk ke tabel referensi untuk daftar referensi keuangan. Menggunakan NUP yang tadi direkam di saldo awal. Nomor barang yang ada di saldo awal. Kita lewat ke KDP, geser di menu selanjutnya, KDP. Ya. Kalau KDP apa? Konstruksi dalam pengerjaan. Ya, konstruksi dalam pengerjaan. Nah, coba nanti ya dicek ya, apakah kayak tadi ngerenov nambah ruangan itu masuk di KDP, apakah masuk di yang lain ataukah perolehan yang lain ya, aset. Tapi pada dasarnya gini KDP. KDP itu normalnya dia terjadi untuk yang multi years yang belum selesai dalam 1 tahun. Jadi misalkan ini ada sisa tahun lalu dan akan dilanjutkan tahun ini. Asetnya itu nggak mungkin disusutkan, tapi kenapa ada di KDP? Karena dia kan masih proses pembangunan, nggak mungkin disusutkan. Jadi masuk di situ ada KDP. Kemudian kita ke penyusutan amortisasi. Apa beda penyusutan dengan amortisasi?
ke amortisasi buat aset yang tidak berwujud, Pak. Kalau penyusutan berwujud ya. Oke. Karena kita nyinggung terkait masalah barang berwujud dan tidak berwujud. Yang dimaksud barang tidak berwujud apa contohnya? Software. Software. Yang lain? Hak paten. Hak paten. Yang lain? Waralaba, Pak. Goodwill, Pak. Apa? Goodwill itu apa? Goodwill itu apa? Niat baik. Niat baik gimana maksudnya goodwill-nya? Kelebihan nilai entitasnya, Pak, karena pembelian saham di atas nilai buku. Oke. Yang lain? Banyak ya contohnya yang gimana? Hak cipta, Pak. Hak cipta, oke. Ada yang lain? Oke, sebenarnya banyak ya. Jadi barang tidak berwujud itu banyak. Barangnya memang nggak kelihatan, tapi bisa dinilai dengan uang dan itu masuk ke aset. Contohnya tadi udah kalian sebutkan software, hak cipta, paten. Loh, paten kok bisa masuk aset negara? Ya, misalkan kayak LIPI ya, punya penemuan untuk mesin penjernih air dengan metode X gitu ya, kan itu udah dipatenkan. Ya itu bisa diambil atau dijual oleh dibeli industri, itu termasuk aset dan dicatat di sini. Hal yang lain misalkan adalah contoh karya tulis. Ya, karya tulis misalkan itu karya tulis yang dibuat rame-rame di satu kementerian dan jadi bukunya laku, ya itu termasuk di aset ya, bisa dicatatkan sebagai aset. Atau kementerian bikin buku tertentu untuk dijual kembali, itu juga bukan dijual kembali ya, punya nilai tertentu, ya itu termasuk aset. Kemudian ada lagi misalkan yang pertama kali disebut adalah software. Maksudnya apa software? Maksudnya misalkan kalian pernah beli Microsoft Office yang original. Kalau nggak pernah, nanti coba kalau kalian udah kerja, kalau punya laptop atau beli laptop, beli ya. Software original itu diusahakan belilah ya, paling nggak. Lah kan nggak, udah dulu, udah bajakan, sekarang masa mau beli. Ya. Anggap aja nebus ketika kalian waktu kuliah, nanti ketika kerja dibayar ya. Dibayar lisensinya pas beli waktu itu. Itu nggak ada masalah sih, paling nggak. Tapi untuk dalam kantor, dalam instansi, pembelian seperti ini itu masuk dalam aset. Artinya karena nilainya apa? Nilainya software misalkan Microsoft Office. Microsoft Office itu lisensinya satu PC itu kan 1,6 juta misalkan. 1,6 juta. Coba cek di websitenya Microsoft ya. Sekitar 1,6 juta. Otomatis di atas 1 juta nilai kapitalisasinya masuk aset. Itu dicatat di sini. Ya, jadi saya nggak bicara amortisasinya, tapi barang tidak berwujud. Kalau belinya 100 lisensi, misalkan seperti apa, ya berarti dicatat 100. Berarti itemnya ada 100. Ya, ada 100. Kalau belinya dalam bentuk volume lisensi key, yang berarti sebenarnya tidak terbatas ya untuk berapa, ya berarti nanti dicatat hanya 1, tapi nilai asetnya berapa. Jadi bukan dalam bentuk 1000-an, bukan, tapi 1. Tetapi ada software yang terkadang belinya itu harganya mahal. Misalkan software pemetaan. Harganya berapa? 1 unit. 1 unit harganya berapa? 1 miliar. Ini itu masuk ke aset tak berwujud. Buktinya apa? Biasanya buktinya cuma sertifikat kepemilikan aja. Sertifikat lisensinya aja. Itu contoh di amortisasi. Kita tadi ada 2 transaksi ya. Aset tanah sama motor. Coba balik lagi ke transaksi BUMN. Balik ke transaksi BUMN. Oke. Sebelum kita nanti ke penyusutan, di situ ada barang bersejarah BUMN. BUMN bersejarah itu dipisahkan pencatatannya. Maksudnya yang bersejarah seperti apa?
Biasanya kepemilikan untuk barang bersejarah itu seperti di museum, kemudian yang dimiliki oleh Satker, Setkap atau Setnek ya, Sekretariat Negara atau Sekretariat Kabinet, Setnek misalkan. Kalau Setnek kok punya barang bersejarah? Iya banyak. Karena Setnek membawahi beberapa istana kepresidenan. Bukan beberapa, semua istana kepresidenan dibawa di Setnek, Sekretariat Negara. Jadi kalau di istana kepresidenan, misalkan di Istana Presiden Bogor, Cipanas, Tampak Siring di Bali, kemudian di Bengkulu, di beberapa wilayah lain, Jogja, itu di situ dalam istana itu biasanya ada lukisan, ada guci, vas, kemudian ada beberapa barang lain, karpet dan seterusnya yang masuk ke nilai sejarah itu dicatat satu persatu di sini. Kenapa kok nggak jadi perolehan di yang lain? Karena barang bersejarah nilainya kadang tidak bisa diukur dengan uang. Jadi guci kita nggak tahu guci ini sebenarnya nilainya berapa. Mungkin kalau beli ya 500.000, 1 juta ya. Tapi nilai sejarahnya misalkan karena diberikan oleh kepala negara kapan, tahun kapan gitu ya, kepada Presiden Soekarno misalkan, nah itu nilainya beda. Jadi barang bersejarah nanti dicatat tersendiri, bisa. Itu dulu nih. Kita langsung coba karena udah ada 2 transaksi tadi, kita penyusutan. Ke menu penyusutan. Nah, sebelum di menu penyusutan, coba kalian cetak dulu laporannya. Sebentar, di laporan dulu, laporan. Laporan neraca saja, langsung. Laporan posisi BUMN di neraca. Semesteran aja, langsung. Kita pilih semesteran, semester 1. Proses. Ya. Di sini rupanya Satker ini udah kemarin sebelumnya sudah pernah dilakukan penyusutan. Jadi kalau kalian start dari awal harusnya penyusutan ini belum ada. Jadi menu penyusutan sudah dieksekusi. Normalnya adalah kalian nanti akan mendapatkan transaksi yang belum ada akumulasi penyusutan. Normalnya ya kalau Satker baru ya. Oke, kita keluar. Ini kan peralatan mesin ada 70 juta, berarti kan ada motor udah termasuk di situ ya detailnya ya. Kita coba susutkan kembali karena motornya belum disusutkan. Jadi berapa penyusutannya diingat-ingat aja lah nanti. Keluar. Masuk ke menu amortisasi, penyusutan amortisasi, kalian lakukan proses penyusutan di semester pertama. Ya, kalian proses. Yes, ya. Oke, ada 11 barang, ternyata NUK-nya ada 11. Oke. Itu filenya nanti penyusutan, kalau mau dilihat detailnya ada di file Excel di situ, nanti kalian bisa cari. Kita keluar. Coba cek di laporan neracanya kembali. Normalnya motor yang tadi kita masukkan, itu akan disusutkan juga. Tanah gimana? Tanah nggak ada penyusutan ya? Semesteran juga. Masih di semester 1. Oke, nilai penyusutannya udah beda antara yang tadi dengan yang sekarang. Jadi motor yang tadi awalnya belum disusutkan, sekarang jadi disusutkan, udah disusutkan. Tanah itu nggak disusutkan, tanah masih tetap 20 juta. Nah, yang khas itu di aset, di BUMN ya, detail itu tetap dicatat. Artinya gini, kalau kalian punya barang namanya tanah, kalian harus lihat juga, apakah tanah itu ada pagarnya? Oh, ada pagar. Pagar apa? Kayu. Nah, berarti kayunya dicatat juga. Punya NUK sendiri. Pagarnya pagar besi. Pagar besinya juga punya NUK sendiri. Jadi sampai ke situ ya. Jadi
Tapi ketika di bangunan, belum tentu apakah pintunya jati atau tidak, itu dicatat enggak. Biasanya hanya bangunannya saja. Tapi nanti di dalam ada apa? Misalkan ada lemari besi. Ya, lemari besi itu adalah masuk NUP yang berbeda. Maksudnya itu akan direkam menjadi aset. Jadi bukan bangunan, karena bangunan dalam SIMAK BUMN, dalam catatan BUMN, dia hanya bangunan saja. Bangunan saja. Di dalamnya ada kulkas, lemari, kursi, rapat, meja, dan seterusnya, yaitu dicatat dengan NUP yang berbeda. Satu persatu. Dan nanti dimasukkan ke DIR ya, daftar inventaris keuangan. Gitu. Ada pertanyaan di sini? Kita sampai di sini aja ya untuk malam ini ya. Kalian silakan latihan dan hitung waktunya di persediaan untuk nambahkan barang berapa banyak waktu yang saya butuhkan untuk satu barang. Di SIMAK berapa banyak waktu yang saya butuhkan untuk nambah satu barang. Karena untuk misalkan di sini pencetakannya itu kan ya tinggal klik aja cetak-cetakan. Ada pertanyaan? Karena kita udah hampir jam 9. Gimana? Kalau nggak ada pertanyaan, kelasnya kita tutup. Kita akan ketemu di hari Jumat. Pak, izin bertanya, Pak. Yap, gimana? Kan kemarin saya udah nyoba yang soal persediaan. Oke. Nah, itu apa harus konfigurasi ke SIMAK BUMN apa enggak, Pak? Maksudnya apa di persediaan? Kalau di apakah kan itu disamakan dengan SIMAK BUMN? Atau gimana? Putus-putus. Gimana? Kalau kan itu satkernya pakainya PK instan, Pak. Nah, itu apa ada konfigurasi ke SIMAK BUMN juga ya, Pak? Karena satkernya PK instan itu dia masuk di satker stan ya. Satker Kemenkeu biasanya kalau nggak salah SIMAK-nya dimatiin. Nggak bisa, nggak ada menu transaksinya. Yang kita butuhkan ini adalah nanti transaksinya. Jadi gunakan satker non Kemenkeu untuk di SIMAK BUMN. Anggap aja yang kemarin nggak ada hubungan ya. Anggap saja nggak ada hubungan. Berarti kalau yang kemarin gimana? Ya kalau kemarin kalian bikin baru lagi aja dengan satker yang berbeda. Disamakan dengan satkernya BUMN nanti. Oh, berarti baru bisa itu kan terima hanya, itu ya karena kan nanti akan terima dari persediaan. Nah, jadi di persediaannya kalian buat baru, satker baru yang bukan stan. Satker apa aja ya selain Kemenkeu. Nanti di SIMAK BUMN-nya satkernya sama. Apa bisa data transaksi yang kemarin kan itu nggak pakai DIPA ya, jadi harusnya masih bisa ya. Kan tinggal ngarang semua kan, nomor SP2D-nya berapa kalau memang ada. Jadi untuk yang persediaannya mumpung kalian masih ada waktu banyak ya untuk sampai ke UAS, rasanya bisa dicoba lah gitu untuk pakai satker yang beda ya. Kalau kode satker kan banyak ya, tinggal ngarang ya, bisa banyak kok. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Kalau nggak ada, kelasnya bisa kita akhiri. Kita tutup atau gimana? Kalau mau diakhiri silakan ketua kelas. Setelah ini kalian lanjutkan ya praktek untuk sambil hitung ya. Berapa lama saya harus melakukan perekaman di SIMAK untuk satu transaksi, berapa lama saya merekam di saldo awal untuk di SIMAK, berapa lama saya merekam saldo awal di persediaan dan seterusnya. Kalian hitung untuk itu sebagai skenario kalian ketika UAS nanti. Karena waktunya mungkin terbatas. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan ketua kelas untuk ditutup kelasnya. Baik, Pak. Oke, teman-teman, mengakhiri kelas pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan.
berdoa dicukupkan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Kelasnya kita akan akhiri dulu. Kita akan ketemu di hari Jumat siang. Mudah-mudahan insya Allah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat